Anak-anak yang Bu Guru sayangi, kali ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran secara online. Pada pembelajaran kali ini, kita akan bersama-sama belajar kembali melanjutkan materi yang lalu, yaitu tentang nilai-nilai Pancasila, sila yang keempat. Nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila, sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anakku, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama yaitu arti lambang kepala banteng pada sila yang keempat. Dan materi yang kedua adalah nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam Pancasila, sila yang keempat. Anak-anakku yang berbahagia, telah kita ketahui bersama bahwa lambang sila keempat yaitu kepala banteng. Kalian tentunya sudah mengetahui binatang banteng. Banteng dapat diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul, sehingga menjadi semakin kuat, dan kondisi ini menjadikan hewan ini terhindar dari pemangsa. Sehingga lambang kepala banteng pada Pancasila sila yang keempat dapat diartikan atau memiliki makna bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul untuk bermusyawarah, bermufakat dalam mengambil keputusan. Jadi, Bu Guru ulangi lagi, lambang kepala banteng dapat dimaknai bahwa rakyat Indonesia merupakan makhluk sosial yang suka berkumpul dan bermusyawarah untuk bermufakat di dalam mengambil keputusan. Anak-anak yang Bu Guru banggakan, nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat? Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Jadi, setiap warga Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, di mana kewajiban harus lebih diutamakan daripada hak. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Kemudian nilai berikutnya, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi, apabila di dalam rapat ataupun musyawarah, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Dan apabila kita memiliki usulan ataupun pendapat, apabila tidak diterima oleh peserta musyawarah yang lain, kita tidak boleh terus
memaksakan kehendak kita. Kita harus lapang dada dan kita tetap nantinya tidak boleh berkecil hati ataupun marah. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kemudian nilai berikutnya yang terkandung di dalam sila keempat yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi keputusan yang diambil sudah melalui musyawarah. Kemudian nilai berikutnya yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Di sini apa sih tujuan kita bermusyawarah? Tujuannya adalah untuk mencapai kata mufakat atau kata sepakat. Kemudian nilai berikutnya adalah menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Apapun hasil keputusan musyawarah harus kita hormati, harus kita junjung tinggi. Jadi meskipun kita tidak setuju dengan hasil musyawarah, namun itu sudah menjadi keputusan di dalam musyawarah, kita harus tetap menghormatinya. Kemudian pada nilai berikutnya adalah dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Tadi pada nilai Pancasila sebelumnya dikatakan kita harus menghormati dan menjunjung tinggi. Dan dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Jadi apabila hasil keputusan musyawarah kita harus mau dengan rasa tanggung jawab. Tidak hanya menerima, tetapi juga mau melaksanakan. Sebab di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu nilai Pancasila sila keempat berikutnya. Jadi di dalam musyawarah yang diutamakan adalah kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi dan golongan. Kemudian yang ke-8 atau berikutnya, bahwa musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Jadi musyawarah yang dilakukan itu dengan menggunakan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Karena musyawarah dilakukan dengan akal sehat
dan dengan hati nurani yang luhur, tentunya keputusan musyawarah merupakan keputusan yang baik, yang tidak semena-mena. Anak-anakku, berikutnya, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Ya, jadi keputusan yang diambil itu harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, tidak hanya kepada manusia, tetapi harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan yang Maha Esa. Dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan itu diutamakan. Dan tentunya persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Kemudian nilai berikutnya adalah memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat. Siapakah wakil-wakil rakyat kita? Wakil-wakil rakyat kita adalah yang duduk di DPR, MPR, DPD. Itulah wakil-wakil kita yang duduk di lembaga negara. Demikian anak-anakku, penjelasan dari Bu Guru tentang nilai-nilai yang terkandung pada sila keempat dari Pancasila, yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anakku, seperti biasanya, setelah Bu Guru memberikan materi pembelajaran untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi Bu Guru atau belum, ada tugas-tugas yang harus dikerjakan. Ada 2 bentuk tugas. Yang pertama adalah mengisi titik-titik. Ya, isilah titik-titik di bawah ini. Jumlahnya ada 5 soal. Dan yang kedua yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Ada 2 soal. Akhir kata dalam pertemuan kali ini, Bu Hari ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas, dan sukses selalu buat kalian.